Baik, saya lanjutkan dengan Medco ya. Tadi sempat terputus ya, karena koneksi listriknya ya di rumah saya tiba-tiba off screen-nya. Jadi saya lanjutkan. Jadi jangan heran kok terputus sedikit nggak nyambung tadi ya. Jadi tadi sudah saya bahas mengenai ISAT. Kali ini saya akan bahas Medco ya. Jadi Medco ini sudah saya gambarkan area buy on weakness ada dua ya. Buy on weakness-nya ada di area 835, kemudian yang paling dekat di 920. Artinya kalau dia berhasil rebound naik ke atas 920 boleh buyback ya, atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Nah, di sini memang sebelumnya ada saya gambarkan sekitar 790 ya. Ini kemungkinan kalau dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas ya. Jadi tunggu aja di 835, itu area buy on weakness-nya kalau misalnya nggak berani buy sekarang. Tapi menurut saya sih masih menarik ya, kalau mau buy sekarang masih oke lah, nggak perlu tunggu terlalu bawah ya. Tapi kalau takut ya mau tunggu di 835 atau 790 ya terserah ya. Tapi maksimum di 760, intinya seperti itu ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas, kemudian harganya masih di atasnya MA20. Jadi setiap kelipatan mungkin kalau kita perhatikan sini setiap kelipatan Rp20 lah seperti itu ya. Atau Rp25 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1000, apakah boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Nah, kalau kita perhatikan ini sebelumnya kan naik ke atas 1000 sampai 1020 ya. Kemudian dia gagal Pak Sunar. Kalau dia breakout lagi, apakah kita langsung take profit atau gimana? Ya kita tunggu aja, kalau dia breakout lagi ke atas 1000, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi masih cukup menarik. Apalagi kalau breakout ke atas 1020, target price berikutnya di 1100 dan 1200. Itu untuk Medco ya. Jadi selama di atasnya maksimum di atasnya 760 lah ya. Nah, itu masih cukup menarik ya untuk Medco ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk SRTG. Ini seperti merambat gini ya, seperti anak tangga ya. Nah, kalau posisinya seperti ini kan dia testing resisten 2930 ya, atau swing high terdekatnya kan di 2910. Nah, strateginya bagaimana? Kita bisa tunggu di area MA20-nya kalau mau buy on weakness ya sekitar 2640 sampai dengan 2680-an kurang lebih ya. Jadi kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound mantul, kita di sana kesempatan kita untuk mulai buy. Buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Atau menurut garis yang sudah saya berikan naik ke atas 2930 kita boleh buy up atau average up atau buy high sell higher ya bagi yang belum punya. Target price berikutnya 3120 dan 3300. Jadi ini masih merambat naik ke atas ya. Memang kecenderungannya setelah naik tinggi 2 hari atau 3 hari kemudian dia koreksi pullback. Kemudian di sini kalau dia breakout lagi ya dia bisa higher high ya. Target price berikutnya setelah 2930 adalah 3120. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif karena dia masih cukup jauh ya perjalanannya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk TPIA sudah saya bahas. Ini garisnya sudah saya berikan 2600. Ternyata dia turun ekornya panjang Pak Sunar, ini rebound ke atas. Nah, ini take profit dulu atau bagaimana ya? Tetap pasang trailing stopnya di 2600 ya. Jadi kalau turun lagi di 2600 lebih baik dulu semuanya. Nah, ini area ini juga saya sudah sebutkan juga bisa digunakan area untuk buy on weakness, artinya kalau dia pullback berhasil rebound lagi mantul ke atas ya kita boleh buyback. Yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja pasang stop lossnya di paling dekat di 2600, kalau terlalu dekat ya pasang aja di sekitar 2500 lah ya. Kalau turun di banyak 2500 lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke area 2450 sampai dengan 2290 ya. Ini testing area support sebelumnya. Nah kalau kita lihat maksud saya resistance sebelumnya ya, ini kan sudah tembus ke atas berarti ini support ya. Support setelah ini ya, setelah 2600 dia berikutnya lagi 2450, berikutnya lagi 2290. Jadi mau buy high sell higher, mau buy sekarang boleh, bertahap aja setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 2800. Ini setelah stock split ya. Jadi sudah saya bahas di analisa saham mingguan, hanya mengulang aja, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk INKP. Nah, ini INKP kasusnya hampir sama dengan sebelumnya ya. Jadi kita kalau posisi sekarang itu kalau mau buy nanggung ya. Dia di tengah-tengahnya antara support terdekatnya 9275 dan 10.000. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya, kuat banget ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20-nya. Jadi kalau mau buy itu saran saya lebih baik tunggu buy on weakness di area 9275 atau 8725 ya, yang paling bawah di sini ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah semangat kita untuk mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, kalau dia breakout lagi higher high naik ke atas 9.900 boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi naik ke atas 10.000 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya.
Nah, target price berikutnya setelah 10.000 itu kira-kira dia bisa naik lagi sampai kemana? Ini sudah saya gambarkan di 11.275 ya, seperti itu ya. Jadi emiten kertas ini memang masih menarik ya, karena dia secara harga jualnya kertasnya itu naiknya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Karena seingat saya itu waktu di akhir 2021 saya beli satu rim kertas Sinar Dunia ya, saya nggak promosi perusahaannya, nggak kertas satu rim Sinar Dunia A80 itu waktu itu saya belinya sekitar 42.500 atau 43.000 ya satu rimnya ya untuk 80 GSM. Nah sekarang harganya itu sudah paling murah kalau saya cek di Tokopedia itu sekitar 53 ribuan sampai 54 ribuan ya, seperti itu ya. Jadi naiknya lumayan banyak ya. Apalagi kalau kita lihat dari laporan keuangannya juga naiknya lumayan tinggi ya. Kertas ini harusnya masih cukup menarik karena kalau kita perhatikan dari plastik ya, kan plastik kan kebanyakan kan dilarang oleh pemerintah daerah ya. Kalau di Surabaya terutama ya, mungkin di daerah lain juga ada kecenderungan digantikan oleh kertas ya, karena kalau kita pesan-pesan online juga sekarang pakai kertas ya, paper bag ya. Yang mudah-mudahan aja masih cukup menarik ya untuk INKP ini. Uptrendnya juga masih menarik. Kalau misalnya takut ya tunggu aja di area buy weakness 8725 atau 9275. Ya kalau breakout lagi silakan buy high sell higher ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian ya. Seperti saya sudah sering sebutkan, yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Itu yang paling penting. Anda beli di bawah pun ya, itu bisa tiba-tiba balik arah ke bawah, lanjut ke bawah bisa aja. Jadi jangan terlalu takut kalau ketinggian ya. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Itu yang sering saya ulang. Karena pertanyaannya itu sering ditanyakan di grup saya, apakah masih bisa buy ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut, pertanyaannya masih bagus ya kita boleh buy. Ya kalau dia breakout, boleh kita tambah lagi atau average up, atau mau buy yang belum punya ya boleh aja. Tapi kalau misalnya setelah buy, oh ternyata koreksi Pak Sunar, nyangkut ini. Wah berarti menyesatkan ini Pak Sunar. Enggak ya, saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Jadi prinsip saya follow the trend, kalau trennya masih bagus ya masih bisa naik lagi. Nah perkara nanti kalau dia gagal, karena kan kita nggak bisa mengatur marketnya ya. Harga saham di pasar saham kita nggak bisa ngatur. Kecuali kalau saham yang nggak liquid ya, mungkin volumenya hanya di bawah 100 lot, ya Anda bisa mainkan ya. Mungkin Anda tertarik saham-saham yang tidak liquid ya. Resikonya ya memang Anda tanggung sendiri. Nggak liquid ya, seperti itu ya, di bawah 100 lot. Tapi kalau liquid banget seperti INKP ini ya, susah juga ya kalau Anda mau ngatur ya, seperti itu ya. Kecuali kalau Anda punya uang di atas 100 miliar ya mudah mungkin ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu, cukup ya. Ini bagian kedua. Jangan lupa cek bagian pertama untuk rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 13 September ya, hari Selasa besok ya, tahun 2022. Sekian yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya doakan selalu ya, yang paling penting semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.